Halo, bertemu lagi dengan saya Aris di channel Aris Wirasena. Kali ini kontennya agak sedikit berbeda di suasana alam karena memang hari ini tepat hari Minggu. Jadi mengisi waktu luang dengan hunting meskipun song, ya tetap dibuat happy aja lah. Oke, di video kali ini saya meneruskan video saya yang part pertama tentang review unit buru. Namun kali ini yang part keduanya saya menjelaskan perubahan. Saya di sini nggak menjelaskan panjang lebar ya. Saya hanya menjelaskan beberapa poin yang banyak dipertanyakan teman-teman. Apa aja itu? Salah satunya, Om, jadi dipindah ke belakang nggak manonya? Atau Om, untuk spek hand gripnya seperti apa? Selain karet, untuk yang model dural seperti apa? Dan ada beberapa lagi sih, banyak. Ya nanti aja dilihat, oke? Ya, ini dia buru. Ini dengan spek saya dengan spek tabung Inokom 480 cc, pakai peredam, suppressor. Di sini ada nama channel saya. Di sini saya memakai scope Eagle MR Pro dengan spek regul Taiwan. Output di 1800 di 1800. Oke. Langsung saja teman-teman, tanpa banyak basa-basi. Di sini apa aja yang didapat? Yang pasti unit. Selain itu unit kelengkapannya ada single shoot 88. Ini ada 88-nya serta muzzle brake. Sini muzzle brake nggak saya pasang karena saya posisi hunting, jadi saya pasang peredam. Nah, ini dia tampilannya. Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan yang pertama, Om, untuk manometernya apakah jadi dipindah di belakang? Oke, saya jawab, manometer ada di belakang, ada di butt plate. Jadi di sini mano ini apabila memakai regul, ini fungsinya sebagai output ya, output regulnya. Untuk tekanan pressure tabung kita tetap melihat dari manometer regulnya. Ini dia di sini. Terus pertanyaan kedua, Om, apakah nggak mepet kalau dipasang tabung OD60? Oke, di sini ada tabung Inokom, tabung OD60. Di sini lebih tepatnya OD61 ya, karena di tabung Inokom itu sendiri itu permukaannya nggak rata. Kalau dibandingkan dengan tabung DWM itu lebih sedikit rata DWM daripada Inokom. Namun tergantung selera sih. Ini masih ada space ya. Nah, kelihatan ya. Nah, itu. Nah, di tengah sini ada sedikit nempel, cuman nggak terlalu signifikan nempelnya. Karena memang nggak rata, ini tabung Inokom nggak rata. Nah, ini dengan spek laras panjang 65 cm. Apabila memakai tabung Inokom, baik Inokom atau tabung Taiwan 500 cc, itu memakai panjang laras 65 cm agar bisa dipasangkan peredam. Gitu teman-teman. Jadi kalau ke 60 apakah bisa? Bisa sih. Kita coba lihat ya. Bisa atau enggak.
peredamnya pas ya, jadi gimana ya, nah bisa menonjol, agak menonjol. Sorry saya ralat, ini panjang larasnya 60, meskipun pakai regul, ini panjang tabungnya ini lebih pendek dari Taiwan 500 cc itu. Jadi kalau misalkan non regul pakai tabung Taiwan 500 cc, kalau tidak menggunakan regul atau pakai adapter Mickey Mouse, kalau pakai laras 60 itu nggak bisa dipasang peredam. Jadi rekomendasi saya untuk dipasangkan laras yang panjang 65 cm apabila dipakaikan tabung OD 60 500 cc Taiwan seperti ini. Nah, terus pasti ada pertanyaan lagi nih teman-teman, untuk apa ya, tampilan buru seperti ini. Untuk bobot tergantung scope-nya. Ini saya pakai tegel, memang berat ya, tegel ini berat, jadi ya resiko saya. Terus gripnya ini dural, tipe dural. Nah, lubang jadi nggak berat. Saya ngonten hari ini itu saya nggak sendiri, saya ditemanin oleh Om Hari Santoso. Halo, beliau pemilik akun channel YouTube 88 Ergan ya. Oke, kita lanjut ngebacot di sini. Sebetulnya ini agendanya karena song ya. Jadi karena kita huntingnya song, akhirnya kita ngonten aja. Ini sekarang ini detik ini lebih tepatnya pukul 10.26 ya, 10.26. Kita nggak dapat buruan apapun, tapi kita tetap happy meskipun dalam hati kita itu sebetulnya sakit sekali. Bagaimanapun juga kita tetap memberikan sebuah tayangan yang menurut saya untuk hari ini, konten ini sama sekali nggak berbobot sebetulnya. Jadi mau gimana lagi? Oke, balik lagi ke unit. Nah, di sini nggak perlu saya jelaskan lagi untuk part plate. Oh ya, untuk konsumen yang sudah menerima unit, ini ada stiker QC Paset. Nah itu berarti tandanya unit ini sudah di QC semua, melewatin proses quality control semuanya sebelum dikirim ke konsumen. Setelah dicek semua memenuhi kelayakan sesuai SOP, sesuai dengan sudah sesuai dengan peraturan perakitan yang diberikan oleh markas. Seperti ini teman-teman. Buru. Nah, di video ini nanti pasti ada pertanyaan, pasti itu sudah. Om, kok sudah keluar buru Gen 2? Buru Gen 2 dengan plenum. Oke, di sini saya jelaskan. Boleh arti kata dalam menggunakan istilah buru Gen 2 memang next buru itu ada yang pakai plenum dan ada pembedanya. Om, dari yang lama apa bedanya? Ya pasti beda karena penambahan ruang ledak di sini. Penambahan ruang ledak, jadinya ruang ledak lebih besar. Itu mungkin markas membuat itu, inovasi seperti itu untuk konsumen-konsumen yang mencintai medium sampai big game. Jadi dibuat seperti itu. Kenapa nggak sama? Peruntukannya nggak sama. Di sini kalau yang suka main small sampai medium, buru yang pertama aja sudah cukup. Sudah sangat cukup dengan rata-rata menggunakan Mimis Hercules 13 grain. Semua rata-rata 13 grain, rata-rata speed yang dihasilkan 950-an.
Nah itu bagi saya sudah sangat cukup, lebih gampang untuk mengkoreksi daripada speed yang 1000 ke atas. Itu agak sedikit lebih susah ya untuk koreksi-koreksi perkenaan, mungkin bagi yang suka main-main long range itu seperti itu. Jadi bagi saya baik buru yang pertama atau buru yang kedua sama-sama bagus, tergantung selera. Nah bagi yang suka kebut-kebutan, ada buru Gen 2 itu yang dengan plenum. Bagi yang suka main standar irit nyantai, buru yang seperti ini yang pertama. Tuh teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan tadi. Pasti ada pertanyaan dari teman-teman, kok buru cepat sekali ya? Yang pertama belum selesai pengiriman sudah keluar yang buru versi Power Plenum. Ini gini saya jelaskan teman-teman. Sebetulnya gini, kita memenuhi permintaan dari beberapa konsumen yang sudah kita kumpulkan dan kita sharing bersama-sama, kita rapatkan. Banyak yang request, Om kok enggak dikasih Power Plenum. Di unit-unit keluaran sebelumnya itu kan ada Minion sama Billy JR, itu keduanya ada Power Plenum. Ini yang buru kok nggak ada Power Plenum. Nah sebetulnya gini, untuk buru yang kuota pertama ini, buru yang gen pertama atau bahasanya teman-teman mungkin gen 1 itu sebetulnya kuotanya sudah habis. Jadi kalau kita nggak memaksakan untuk istilah kasarnya mungkin merebut pasar atau merebut hati konsumen, harus membeli ini, harus mengeluarkan duit lagi. Enggak. Kita memang sengaja membatasi itu karena memang untuk limit kuotanya sebetulnya sudah habis. Nah, kenapa kok keluar buru yang versi Power Plenum? Itu sebetulnya kita itu memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan untuk dibuatkan Power Plenum. Jadi nggak semuanya bisa dikasih Power Plenum. Ini hanya khusus yang permintaan. Jadi kalau misalkan nih konsumen ada yang minta, ada nih kemarin ada yang minta, Om pengen beralih bisa nggak? Itu sih kita tergantung selera. Karena untuk masalah power itu sendiri, gen pertama itu sebetulnya sudah mumpuni, powernya sangat besar sekali sudah. Itu kita hanya memenuhi menambah jumlah kuota saja sebetulnya, menambah jumlah kuota dari gen pertama. Makanya gen kedua ini sebetulnya saya agak rancu sih untuk menjelaskan kalau ini adalah buru gen 2. Tapi karena sudah terlanjur bahasanya yang sudah tergiring opini itu menjadi buru gen 2 dengan tambahan Power Plenum, sebetulnya ini hanya untuk penambahan kuota yang pertama. Jadi kita itu menyesuaikan permintaan. Kita menuruti permintaan dari 88 Edgan, memenuhi permintaan dari konsumen yang request dimintakan untuk Power Plenum. Tuh. Dan rata-rata peminat untuk atau yang request untuk diberikan Power Plenum itu rata-rata pemain big game yang suka main geber-geber speed tuh teman-teman. Jadi istilahnya kalau saya nih selaku admin bisa juga dibilang pemakai juga, istilahnya konsumen juga. Nah pasti gini, bagi yang sudah sampai unitnya di tangan atau sudah coba, pasti ada recoil di situ. Pasti ada recoil. Gini, saya jelaskan ya satu persatu. Kenapa kok unit buru recoilnya besar? Gini, tipe balpap, semua unit senapan angin tipe balpap itu pasti recoil. Recoilnya besar. Nah, karena posisi ledakannya itu kita di sini, semua ada di ada di bahu, ada di pegangan kita. Beda dengan yang model-model chamber kayu atau misalkan nih chamber kayu seperti itu, atau bahkan yang taktikal pun itu kan posisi ledakannya ada di depan di chamber gitu loh teman-teman. Nah untuk yang Power Plenum ya jangan berharap recoilnya
sama seperti yang gen pertama atau buru yang pertama, itu pasti lebih besar yang power plenum itu loh teman-teman. Jadi untuk opini gen 2 sebetulnya agak rancu sih teman-teman ya, karena di sini saya juga menerima informasi seperti ini. Tidak hanya saya itu asal ngomong, saya sendiri itu dari sharing. Kebetulan saya juga sedang bersama Om Hari Santoso selaku pimpinan kami juga. Jadi kita sharing di channel saya, kita sharing, saya rangkum di sini untuk bisa menjabarkan, menjelaskan ke teman-teman kenapa sih kok ada tipe 2 padahal yang pertama belum clear semuanya. Itu teman-teman. Jadi ringkasnya buru plenum itu sebetulnya penambahan kuota, karena permintaan unit buru yang banyak, bahkan melebihi batas kuota. Ya amin, alhamdulillah, puji syukur, ternyata tembus dari target kita, bahkan sampai over. Makanya kita keluarkan yang sesuai dengan permintaan teman-teman, penambahan kuota. Untuk membedakan dari penambahan kuota itu, dibuatlah buru plenum atau penambahan power plenum itu teman-teman. Semoga ya sedikit menambah wawasan, sedikit kita tuh juga sharing-sharing juga. Jadi nggak semuanya kita telan mentah-mentah informasi yang belum tentu sumbernya itu yang benar. Itu teman-teman. Jadi seperti itu tadi penjelasannya antara buru yang pertama dan buru yang kedua dengan plenum. Kembali lagi ke unit. Terakhir ada yang saya mau sampaikan terkait, ada pertanyaan dari teman-teman, Om, bidiknya kok susah, buru ini bidiknya kenapa kok agak susah, padahal modelnya bagus, desainnya bagus, bidiknya kok agak susah. Gini, kalau kita yang pertama ya saya jelasin kalau pakai magasin. Semua magasin intinya bisa, ini ukurannya standar, nggak harus dengan magasin yang terserah sih, suka-suka konsumen mau magasin ya selera masing-masing. Di sini untuk pipi, penaruhan pipi, untuk magasin kan nantinya pasti keluar gini teman-teman. Nah pasti ada ya agak keluar. Di sini saya nggak pakai magasin karena memang saya nggak bawa magasin. Jadi kalau ada misalkan, posisi bidiknya, kalau punya saya ini memang saya settingnya itu setting yang tanpa menggunakan magasin. Jadi ketika di posisi bidik seperti ini, posisi bidik seperti ini nyangkut ke magasin, jadi kita nggak bisa untuk bidik, mata kita masih kurang untuk jatuh, perjalanan jatuhnya itu kita kurang ke kanan. Mensiasatinya, tipsnya ini ada 2 pilihan. Ini bagian depan sini sama bagian belakang sini. Nah, yang bagian belakang sini kan agak lebar nih teman-teman, agak panjang, bukan lebar sih, agak panjang dari yang depan. Ini kalau misalkan pengen sandaran pipi ini jatuhnya di sini atau tanpa menghindari, tanpa menyenggol magasin, skupnya kita mundurin, space-nya masih banyak. Jadi kalau skup dimundurin, posisi bidik kita di sini teman-teman jatuhnya. Kita nggak mengganggu untuk kinerja magasin. Di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ini bahunya, kalau saya kan bahunya panjang ya. Jadi bahu saya ini antara jarak dengan bahu ini siku. Nah, ini agak jauh. Saya lebih condong ke bagian depan. Jadi skup ini harusnya saya lebih agak majukan. Jadi saya posisi bidiknya di sini tanpa mengganggu magasin di sini. Seperti ini. Jadi ini posisinya nanti saya agak kedepankan. Jadi tetap nyaman. Terus posisi bahu atau butt plate
kita genggamannya kuat, penahan batlitnya ini genggamannya kuat. Jadi kalau misalkan taruh di sini, nah jatuhnya lebih nyaman. Ketika bidik kita nggak udah, untuk goyang atau pergerakan tubuh kita lebih minim daripada yang di belakang sini, karena untuk penyangganya ini kita longgar ya kalau yang pakai yang belakang. Kecuali pakai tambahan, mungkin tambahan NV, kita mau nggak mau tetap pakai yang belakang. Meskipun settingan scope-nya ini agak maju, kalau misalkan ada penambahan NV di sini, nah pasti agak mundur gitu. Tuh. Terus ada pertanyaan juga, posisi mounting kok agak pendek Om, jadi kita bidiknya susah. Bagi sebagian orang nggak susah sih, karena mungkin belum terbiasa aja. Kalau saya bisa kasih saran, kita standar biasanya kalau kita pakai popor kayu atau bagaimana, itu jatuhnya pipi ke popor itu kan di sini, di pipi. Ini tulang pipi, ini tulang, ini pipinya. Nah ini di sini. Biasanya kebanyakan ya teman-teman, di sini jatuhnya. Namun untuk tipe buru ini sama persis dengan tipe-tipe AFC, Bandit atau Mini Max ya, keluarga bandit. Jadi untuk penopang atau jatuhnya pipi untuk titik bidik ini di tulang pipi sini. Jadi agak miring kepalanya. Nah, begini jatuhnya. Nah, jadi di tulang pipi, bukan di pipinya sini, tapi di tulang pipi sini. Ini nyaman. Tapi kadang kan teman-teman ada yang bingungnya itu gini. Ketika jatuhnya di pipi, kebiasaannya seperti ini nyarinya susah karena kepalanya harus miring banget gini. Nah, kita sesuaikan kebiasaan pakai tulang ini. Nah, seperti saya kan memang pengguna bandit, saya sendiri pengguna bandit, jadi nggak begitu susah untuk menyesuaikan antara mata dan pandangan di scope-nya. Jadi ketika pipi saya taruh gini, sudah langsung masuk scope gitu loh. Video kita langsung masuk scope seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Ini tipsnya, jadi nggak perlu lagi untuk diganjal. Atau kalau misalkan teman-teman masih belum terbiasa atau merasa kurang nyaman dengan di pipi, saran saya bisa ditinggikan atau ada penambahan apa namanya kok? Apa namanya peninggi itu? Mounting racer. Nah, ada tambahan namanya mounting racer. Jadi ditambah lebih tinggi, lebih baik saran saya untuk menambahkan tinggi mountingnya aja daripada kita harus merubah atau mengganjal mounting ini malah nanti jatuhnya nggak rata teman-teman. Karena ini sudah rata sesuai, jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi. Mending kalau misalkan teman-teman nggak nyaman, opsionalnya pakai mounting racer atau mengubah kebiasaan cara bidik. Itu aja. Untuk unit simple, ringan, enak, nggak ada lipat-lipatan atau apa, masuk ransel juga enak. Seperti ini. Ini posisi saya gini, saya perkenalnya langsung jatuh sini karena saya biasa menggunakan bandit yang notabene bandit kan langsung tabung, ini langsung jatuhnya sini, jadi saya sudah terbiasa seperti itu teman-teman. Buru balpap dengan grip, spek grip dural. Ada ya varian yang grip karet, bagi yang nggak suka mungkin om licin saya dural, saya mending pakai karet aja, lebih rapat ya. Selera sih, menurut saya selera. Nggak semua orang suka dengan apa ya macam-macam sih orang-orang sih. Oke, apalagi ya, konsumsi angin. Nah, ada konsumsi angin ini, saya kemarin sempat
sempat sedikit agak tercengang. Waduh, tercengang, kaget lah ya, kaget, sedikit heran, ya sedikit kagum, campur di mix. Buru yang non regul itu pakai adapter Mickey Mouse. Jadi untuk tampilan ya seperti itu, pastinya lebih pendek. Namun saya menitik beratkan pada kestabilan. Itu loh yang saya suka. Jadi non regul pakai Mickey Mouse kok speednya tuh stabil gitu loh. Drop speednya nggak terlalu besar, bahkan hampir dibilang seperti kayak di regul. Ini loh keunikan, salah satu keunikan dari unit Buru. Tanpa regul pun berani. Buru balpap. Ya, demikian mungkin ya ulasan saya perihal pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke saya, dan sebagian besar sudah saya jawab. Apabila ada pertanyaan lain, silakan bisa menghubungi saya langsung di nomor WhatsApp yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi untuk seputar pertanyaan seputar Buru ini. Jadi jangan khawatir, untuk saat ini pengerjaan kita tetap full time 24 jam kerja, mesin itu nggak berhenti kayak IGD lah. Kayak instalasi gawat darurat. Jadi dibagi beberapa shift. Jadi jangan khawatir, nggak perlu takut, wah harus selesainya lama harus gimana enggak. Jadi jangan khawatir, proses terus berjalan tanpa menyampingkan apapun. Jadi kalau kita sudah launching ini, perkiraan 1 bulan lagi mungkin, ya 1 bulan, nggak mungkin kita berlama-lama tambah 3 bulan, 4 bulan, nggak mungkin. Nih, untuk saat ini sudah memasuki 100 gelombang pertama pengiriman. Kita sudah jalan di angka 200. Jadi nggak perlu khawatir, pasti terselesaikan sesuai jadwal tuh teman-teman. Oke, demikian video saya kali ini teman-teman. Apabila ada kritik, saran, dan masukan yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya tunggu. Apabila ada pertanyaan seputar unit-unit 88 Ergan, baik nggak hanya Buru aja, banyak unit-unit 88 Ergan, atau sekedar konsultasi, silahkan hubungin saya di nomor WhatsApp di bawah ini. 24 jam, kecuali kalau saya tidur. Saya nggak bisa jawab, nggak mungkin kalau saya tidur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Satu-satunya unit yang mengulas tuntas, membahas intinya seperti itulah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi-informasi seputar 88 Airgun atau unit 88 Airgun, baik yang lama atau yang terbaru, atau seputar konsultasi. Oke, saya Aris Wirasena beserta Om Hari Santoso 88 Airgun mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya teman-teman sebagai konsumen setia 88 Airgun. Saya Aris Wirasena, salam sehat, salam 88.